Selamat siang rekan-rekan sekalian, calon mahasiswa baru Universitas Terbuka jalur RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Di sini kami akan menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian terkait panduan registrasi admisi untuk mahasiswa baru jalur RPL di Universitas Terbuka melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL tipe A1 dan tipe A2. Di sini kami akan menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian berdasarkan panduan untuk pengusul calon mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Terbuka. Di sini sudah ditampilkan di layar monitor panduan dan tahapan untuk pelaksanaan RPL dari pengakuan hasil asesmen, persyaratan calon mahasiswa RPL, pendaftaran dan biaya kuliah. Di mana rekan-rekan sekalian sudah diketahui bahwa RPL ini merupakan pengakuan capaian dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal, di mana kita bisa mengetahui bahwa pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal maupun non formal atau informal dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari level 2 KKNI yaitu program D1, kemudian sampai jenjang kualifikasi level 9 KKNI atau program doktor berdasarkan Permenristek Dikti nomor 26 tahun 2016. Kemudian pedoman RPL ini mengacu kepada Permenristek Dikti, Permendikbud, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI dan implementasi teknis RPL, surat keputusan Dirjen Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian di sini ada beberapa tujuan dan manfaat yang sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian di sini untuk prinsip penyelenggaraan RPL itu melalui legalitas, akuntabilitas, kesetaraan pengakuan, kelembagaan, penjaminan mutu dan transparan. Di mana implementasi dalam pelaksanaan RPL ini terdapat dua bagian, yaitu melalui mekanisme dan skema penyelenggaraan RPL tipe A. Di sini untuk tipe A1 yaitu RPL pendidikan formal dari alih kredit di perguruan tinggi, di mana melalui transkrip nilai atau melalui indeks prestasi kumulatif dari perguruan tinggi sebelumnya, dan melalui skema RPL tipe A2 yaitu dari pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja, yaitu dari sertifikat, dari pelatihan, dari penghargaan dan dari pengalaman kerja yang telah dicapai oleh seseorang, yaitu merupakan RPL tipe A2. Nah, ini melalui asesmen dan rekognisi, di mana mahasiswa nanti akan melengkapi portofolio sebagai dokumen pendukung, dan perguruan tinggi nanti akan menetapkan jumlah SKS atau mata kuliah yang dibebaskan dari yang harus ditempuh oleh pemohon. Kemudian pemohon nanti mengikuti pendidikan formal atau perkuliahan dari prodi yang terkait, dan outputnya adalah mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi tersebut. Nah, ini perbedaan dari jenis RPL tipe A1 dan tipe A2. Untuk tipe A1 yaitu dari pendidikan formal dari perguruan tinggi sebelumnya. Kemudian untuk yang tipe A2 yaitu dari pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja, yaitu dari sertifikat, dari pelatihan, dari pendidikan non formal dan pengalaman kerja
calon mahasiswa. Kemudian di sini untuk metode pengakuannya, tipe A1 melalui alih kredit dan tipe A2 yaitu melalui asesmen dan rekognisi. Kemudian hasil pengakuannya, tipe A1 melalui SK pengakuan alih kredit, dan untuk tipe A2 yaitu pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui. Kemudian penyelenggaranya yaitu tipe A1 dari perguruan tinggi dengan program studi yang sudah terakreditasi, dan untuk yang tipe A2 yaitu perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi B atau sebutan yang lain setara. Nah, ini yang sudah dipahami kepada rekan-rekan sekalian sebelum nanti mendaftar di RPL di Universitas Terbuka, dan mohon ini dipelajari oleh rekan-rekan sekalian. Nah, untuk selanjutnya pada calon mahasiswa yang akan mengikuti RPL dimohon untuk membuka link SIA-UT atau Sistem Informasi Akademik UT. Di sini kemudian akan muncul dashboard seperti ini, dan rekan bisa untuk diklik pendaftaran calon mahasiswa. Nah, untuk pendaftaran calon mahasiswa di sini mohon rekan untuk melengkapi data diri, dan di sini dimulai dari jenjang pendidikan, diklik D1 atau D2, D3, D4 atau sarjana. Kemudian nama lengkap, di sini kami akan buatkan contohnya yaitu nama Mahbub Hidayatullah, kemudian tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, pilih kewarganegaraan, nomor induk. Di sini jangan lupa diklik RPL, dan Bapak Ibu itu diklik menyetujui untuk biaya pengusulan RPL yaitu dikenakan 300.000 dan biaya admisi senilai 100.000. Nah, ini setelah diklik dilanjutkan untuk pilih jenjang pendidikan. Di sini pendidikannya strata 1, kemudian pilih program studi. Untuk program studinya Bapak Ibu bisa disesuaikan atau bisa dipilih dengan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini kami adalah memilih program studi strata 1 S1 manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk pilihan kantor cabang UT, Bapak Ibu disesuaikan dengan alamat domisili masing-masing. Karena alamat domisili kami ada di daerah Bogor, bisa diklik di sini Bogor. Kemudian nomor HP, email, password, dan konfirmasi buat password. Ini mohon dilengkapi oleh rekan-rekan sekalian. Untuk selanjutnya, setelah Bapak Ibu sudah lengkap, sudah diisi semua data dirinya, jangan lupa di sini memasukkan password dengan mencantumkan huruf besar salah satunya dan mencantumkan angka. Kemudian di sini untuk jawab pertanyaan mohon dijumlahkan yaitu 7 ditambah 17 24. Setelah sudah yakin sudah benar semua data dirinya, bisa diklik Bapak Ibu buat akun mahasiswa. Nah, di sini nanti akan dikirimkan untuk verifikasi dan aktivasi akun melalui WhatsApp yang sudah didaftarkan dan melalui email. Dan di sini mohon untuk diaktifasi di email ataupun di nomor WhatsApp tersebut. Nah, berikutnya kita akan melihat di sini di email sudah masuk informasinya untuk aktivasi dan untuk tagihan biaya RPL. Nah, kemudian di sini sudah ada tagihan biaya RPL yang harus dibayarkan calon mahasiswa dengan menggunakan lembaran informasi pembayaran atau lip admisi calon mahasiswa baru dengan nomor yang sudah tertera. Dan ini bisa dibayarkan melalui transfer, melalui ATM, di Alfa Group, di Alfamidi, Alfamart, SMS Banking, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu untuk mengaktifasi email. Di sini sudah ada di email masuk
Untuk link aktivasinya, diklik tautan di sini, diaktifasi verifikasi akunnya, kemudian sudah muncul. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa masuk sebagai calon mahasiswa. Sini bisa dimasukkan email Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Setelah sudah dimasukkan email dan passwordnya, silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Kemudian di sini diminta untuk melakukan verifikasi. Nah, ini kita lakukan verifikasi dan sudah terverifikasi. Nah, kemudian silahkan bisa masuk Bapak Ibu menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Nah, di sini kemudian di sistem diarahkan untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan pembayaran silahkan Bapak Ibu bisa mengunduh di sini untuk tagihan biayanya melalui lembar informasi pembayaran senilai 400.000 ya. Untuk 400.000 ini biaya admisinya 100.000 dan biaya RPL-nya 300.000. Atau bisa Bapak Ibu membayar melalui pembayaran digital melalui Dana, atau bisa di sini dibayarkan melalui pembayaran QR yang melalui QRIS, atau bisa nanti Bapak Ibu di sini dibayarkan melalui kartu global, Mastercard, Visa, dan lain sebagainya. Nah, ini setelah sudah selesai dibayarkan oleh calon mahasiswa tersebut, setelah mahasiswa telah melunasi biaya admisi, di sini Bapak Ibu bisa untuk diklik tautan selanjutnya, dan di sini sudah ada keterangan lunas karena sudah membayar biaya admisi. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya diminta untuk mengunduh katalog dan mengunduh kit sukses belajar. Di sini ada katalog sistem penyelenggaraan UT dan katalog kurikulum yang di dalamnya sudah berisi tentang panduan kurikulum dan pelaksanaan perkuliahan di Universitas Terbuka, dan sudah ada lampiran mata kuliah yang akan diambil oleh calon mahasiswa tersebut. Kemudian setelah sudah diunduh oleh Bapak Ibu, di sini diklik untuk saya telah membaca dan memahami syarat, dan selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi data, nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, dan ini setelah semuanya sudah diisi, diklik simpan dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk melengkapi alamat sesuai dengan KTP atau alamat masing-masing Bapak Ibu. Di sini setelah sudah dilengkapi alamat calon mahasiswa tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa dipilih simpan dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan memilih informasi layanan belajar di Universitas Terbuka, yaitu Bapak Ibu bisa memilih sistem paket semester atau SIPAS, dan Bapak Ibu bisa memahami ketentuan untuk registrasi mata kuliah, komponen layanan biaya, dan lain sebagainya untuk sistem paket semester atau SIPAS. Atau Bapak Ibu bisa memilih sistem non paket semester atau non SIPAS. Di perbedaan antara SIPAS dengan non SIPAS, untuk yang non SIPAS ini mahasiswa dapat menentukan sendiri, bisa memilih mata kuliah dan jumlah SKS yang akan dipilih. Kemudian untuk yang sistem paket atau SIPAS, mahasiswa tidak diperkenankan untuk memilih mata kuliah atau jumlah SKS-nya karena sudah dibuatkan secara paket oleh pihak Universitas Terbuka. Nah, setelah sudah memilih non sistem paket semester atau non SIPAS, selanjutnya mahasiswa memilih jenjang pendidikan terakhir. Karena di sini
mahasiswa tersebut belum lulus S1, berarti jenjang pendidikannya SLTA. Kemudian untuk skema RPL mohon dipelajari dan dipilih oleh calon mahasiswa. Untuk skema RPL pendidikan formal yaitu jalur pendidikan terstruktur dari jenjang pendidikan SMA, perguruan tinggi, strata 1, strata 2, dan program doktor. Kemudian untuk pendidikan non formal dari sertifikasi dari lembaga pelatihan atau pendidikan, contoh sertifikasi guru dan sertifikasi Diktuba. Untuk pendidikan informal yaitu jalur pendidikan melalui kursus yang menghasilkan suatu sertifikat, yaitu kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan untuk yang pengalaman kerja ini yaitu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui masa kerja untuk pekerjaan tertentu. Nah, ini bisa disesuaikan oleh calon mahasiswa tersebut untuk mendaftar jalur RPL dengan skema 4 ini. Untuk pendidikan formal yaitu RPL tipe A1, dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pengalaman kerja merupakan RPL tipe A2. Dan untuk selanjutnya di sini mahasiswa memasukkan nomor ijazah pendidikan terakhir, pendidikan SMA, kemudian tahun ijazah SMA-nya, dan ini dimasukkan NISN dan jurusan asal untuk pendidikan terakhir tersebut. Setelah selesai, di sini bisa simpan dan selanjutnya. Kemudian setelah sudah disimpan, status pekerjaan sekarang. Di sini dipilih ya berdasarkan pekerjaan mahasiswa tersebut. Kemudian sumber informasinya bisa dipilih dari teman, keluarga, dan lain sebagainya. Tujuan masuk UT-nya juga Bapak Ibu bisa dipilih. Kemudian rencana lama studinya di sini kurang dari 8 semester, 8 semester dan 10 semester bisa dipilih. Nama akun bank dan ini tidak wajib diisi. Kemudian ada pertanyaan mengenai pendataan difabel. Apakah Anda difabel? Kalau tidak, maka bisa diklik tidak. Setelah itu simpan dan selanjutnya. Dan untuk langkah berikutnya, untuk proses validasi tahap 1, diharapkan calon mahasiswa untuk mengunggah pas foto ukuran 3x4 dengan format JPEG. Kemudian untuk mengunggah surat pernyataan keabsahan dokumen dengan format JPEG dan formulir tanda tangan mahasiswa dengan format JPEG. Untuk templatenya bisa diunduh oleh Bapak Ibu. Di sini klik unduh formulir. Kemudian setelah itu bisa di-download surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen, diisi nama, diisi NIM dari kampus sebelumnya atau bisa dikosongkan, diisi tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP, dan email. Setelah dibaca dan dipelajari oleh Bapak Ibu, kemudian diisi tanggal, kabupaten atau kota, tanggal, bulan, dan tahun pengisian, materai, dan nomor induk mahasiswa kampus sebelumnya atau bisa dikosongkan. Kemudian setelah selesai, sini bisa mengunduh formulir tanda tangan, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan NIK ya atau di print terlebih dahulu, kemudian diisi nomor induk kependudukan, diisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan tanda tangan 1, tanda tangan 2 mahasiswa tersebut, dan tanda tangan ketiga. Kemudian di paraf ya, paraf 1 dan paraf kedua. Setelah selesai, kemudian kedua format ini dibuat JPEG, dan setelah sudah dibuat JPEG kemudian diunggah di tombol unggah. Kemudian di sini KTP asli dengan format JPEG, kemudian fotokopi transkrip nilai, legalisir cap basah dari kampus sebelumnya dengan format PDF, screenshot pendikti atau surat penyelenggaraan. Ini diunggah dengan format JPEG, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir legalisir cap basah dengan format PDF.
Nah, setelah semuanya sudah diisi, Bapak Ibu bisa simpan dan selanjutnya untuk tahap validasi 1. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu sudah lulus tahap validasi 1, nanti akan melanjutkan, yaitu melanjutkan ke tahap validasi selanjutnya, di mana Bapak Ibu nanti akan mengunggah berkas RPL seperti dari pengalaman kerja, kemudian riwayat hidup, kemudian sertifikat, dan lain sebagainya. Kemudian nanti Bapak Ibu mengisi daftar mata kuliah ajuan RPL, ya, yang sama dengan mata kuliah dari kampus sebelumnya atau mata kuliah baru yang akan diajukan untuk diakui atau direkognisi di kampus yang baru. Kemudian nanti ada form evaluasi diri untuk capaian belajar yang harus diisi oleh calon mahasiswa, dan langkah kedua yaitu informasi proses validasi ajuan RPL untuk validasi tahap kedua. Nah, setelah sudah lulus validasi tahap kedua, yang terakhir adalah informasi asesmen RPL untuk pelaksanaan pengakuan mata kuliah tersebut. Apabila mahasiswa sudah lulus di tahap ketiga atau tahap terakhir, nanti ada ringkasan data pribadi dan mahasiswa bisa mengunduh kartu tanda mahasiswa sementara. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon mahasiswa jalur RPL untuk pengisian panduan cara registrasi tahap pertama. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu bisa diterima di RPL Universitas Terbuka. Terima kasih, sampai bertemu kembali.